Shalom, selamat pagi maupun selamat siang bagi kita semua. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai pada bab 4, yaitu bagian B mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, saat hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajahan. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Sedangkan, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kita pada hari ini yaitu 3.4, menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang atau geografi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan. Kompetensi yang kedua yaitu berpusat kepada 4.4, yaitu menyajikan kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Sedangkan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonialisme menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia akibat bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajahan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberi kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Dan akhirnya VOC bukan hanya menguasai politik atau pemerintah. Pengertian monopoli yaitu situasi yang penggandaan barang dagangannya tertentu atau dalam arti di pasar lokal atau nasional, di mana sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan atau hak tunggal untuk berusaha, membuat, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah politik adu domba dan atau divide et impera. Adapun tujuan Belanda melakukan adu domba yaitu Belanda berharap akan terjadi pemusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga Belanda akan membela salah satu pihak yang berperang setelah pihak yang didukung Belanda menang. Belanda akan meminta balas jasa. Itulah tujuan daripada Belanda melakukan adu domba. Selain itu, pengertian monopoli perdagangan yaitu suatu kondisi pasar di mana hanya satu saja penjual yang menjadi penguasa yang menyediakan barang ataupun jasa. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pengertian kerja paksa. Kerja paksa adalah pekerjaan yang dilakukan di bawah tekanan hukuman atau sanksi. Hal ini tentu akan berakibat pada tidak bebasnya pekerjaan dalam melakukan pekerjaannya. Atau juga kerja paksa, kita bisa melaksanakannya sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa dilandasi oleh rasa sukarela. Kerja paksa diterapkan oleh Jenderal Helman Willem Delens, seorang gubernur jenderal yang memiliki pemerintahan Republik Bataaf. Republik Bataaf adalah
sistem pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan Prancis sebagai akibat telah dikuasainya negara Belanda oleh Prancis. Kerja paksa dilakukan dalam upaya menghemat sumber daya ekonomi pemerintah dari penjajahan. Cara Jenderal Herman William Delage untuk menempatkan para pekerjaan, yaitu dengan cara Republik Bataaf mengiming-imingi masyarakat Indonesia bahwa pekerjaannya akan diberikan gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Oleh karena itu, pada awalnya banyak sekali masyarakat yang ingin ikut bekerja, padahal sebenarnya mereka dibohongi. Pembangunan jalan raya pos yang sering kita sebut sebagai Jalan Anyar Panarukan yang dikerjakan langsung oleh puluhan ribu tenaga Indonesia. Para pekerjanya boro-boro digaji, diberi makan saja tidak layak. Bahkan banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan makanan. Akibatnya puluhan ribu jiwa rakyat Indonesia menderita. Ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang meninggal karena kehausan, bahkan dibunuh karena sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Oke, ini adalah peta perjalanan yang namanya bangsa Barat datang ke Indonesia. Silakan diperhatikan. Jalan Raya Pos atau Anyar Panarukan yang terbentang dari Cilegon atau Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan. Jawa Timur yang jaraknya lebih dari 1000 km menjadi saksi bisu kebiadaban Republik Bataaf melalui tangan Gubernur Herman William Delage. Tujuannya dibuat daripada jalur Anyar Panarukan, yaitu untuk pertahanan dan militer, juga untuk mempermudah mengangkut sumber daya alam dan manusia Indonesia oleh bangsa penjajah. Pengaruh kebijakan kerja paksa bagi bangsa Indonesia, yaitu memiliki dua pengaruh. Yang pertama, dampak positif kerja paksa. Dibangunnya jalan raya, jembatan, rel kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Dan dampak daripada negatif kerja paksa yaitu menimbulkan penderitaan bagi rakyat, meningkatkan kemiskinan karena rakyat bekerja tanpa diberi upah. Kesejahteraan rakyat merosot karena dipaksa bekerja secara terus-menerus, bahkan menimbulkan kematian. Yang berikutnya, pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaannya atas seluruh wilayahnya itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Oke, ini adalah gambar daripada Jenderal Lord Minto dan ini adalah gambar daripada Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan, yaitu yang pertama, petani harus menyewakan tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah yaitu yang pertama, sulitnya menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkatan kesuburan tanah bagi petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal yang namanya sistem uang. Dan
Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan di pemerintahan Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan bangsa Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut yaitu yang pertama, menurut ketentuannya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih banyak kenyataannya bahwa 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihannya hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayar. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, yaitu tanah yang digunakan untuk tanaman wajib dikenakan pajak. Yang berikutnya, penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi. Akibatnya kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Betapa ngerinya pada masa penjajahan itu. Yang kelima yang akan kita bahas yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Barat. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya dan tentu saja rakyat Indonesia melakukan yang namanya perlawanan. Adapun perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia yaitu yang pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang, yaitu Sultan Bahbullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan dagang Barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi pedagang Banda dengan Tidore. Portugis menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Untuk itu, Tidore tidak terima. Lalu mereka melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis akhirnya mendapatkan yang namanya kemenangan. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan di antara Sultan dan Portugis. Pada awalnya, perundingan semua berjalan seperti pertemuan pada umumnya. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairundan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Bahbullah dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya untuk memimpin perlawanan. Kemudian pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605 Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Tidore dan melakukan kolonisasi. Yang berikutnya perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah dipersiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 80 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi, penyeberangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun begitu, Aceh tetap masih berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Inilah dia yang
gambar daripada Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga yaitu ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja Goa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberi dukungan sehingga Bone menang. Saat perang dengan Goa tahun 1666, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Inilah gambar yang namanya Sultan Hasanuddin, pemimpin daripada atau ketangguhan yang dikenal dengan ayam jantan dari timur. Yang berikutnya kita akan membahas yang namanya perjanjian Bongaya, adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC, yang dimana isi perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang berupa rempah-rempah dari Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Terus, perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap yang namanya VOC. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Kerajaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor-kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der Markt menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing yang namanya perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya, menyusul pasukan Tumenggung Sura Agung Agul dan kedua bersaudara yakni Kiai Mandurejo dan Upah Santa. Serangan pertama yang dilakukan Mataram gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pemimpin Kiai Adipati Jumida, Kiai Puger, dan Kiai Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1629. Namun, kedua serangan yang dipimpin ini pun gagal karena faktor daripada kelemahan serangan yang pertama. Inilah gambar yang namanya Sultan Agung. Yang B, kita akan membahas yang namanya perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Bukan sekedar tempat ibadah kebanggaan masyarakat. Masjid tersebut merupakan perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme Belanda. Masjid ini menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat Belanda, rakyat melawan yang namanya Belanda. Oke, ini adalah peta
peta daripada perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Abad ke-27, 29 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Perlawanan di berbagai daerah tersebut berhasil membuahkan kemerdekaan. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Perlawanan yang pertama yaitu Perang Sapura di Ambon. Peralihan kekuasaan atau saat Inggris menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun yang namanya 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pemimpinan yang namanya Thomas Matulesi atau Patimura. Inilah gambar yang namanya Patimura. Yang berikutnya yaitu Patimura memimpin perlawanan di Sapurua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Burg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita yang bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Ini gambar daripada si Christina. Yang kedua adalah Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1812 sampai 1838. Banteng Fort de Court merupakan saksi betapa segitnya perlawanan kaum Paderi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Kelompok pembaharuan Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Jawa Tengah dan menggelontarkan semangat kembali pada kebangkitan Islam. Perlawanan kaum Paderi dengan sasaran utama Belanda meletuskan tahun 1821. Kaum Paderi dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tumbusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri ini berhasil membuat Belanda terpojokkan. Sementara itu, Belanda menghadapi yang namanya perlawanan Pangeran Diponegoro. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol pada tanggal 15 November 1828. Selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke Perang Ponegoro. Benteng Fort de Court di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kappel merupakan 2 benteng pertahanan Belanda. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang.
yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Iman Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Paringan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado hingga wafat tahun 1864 di Minangkabau semakin besar. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak terlepas dari keberhasilan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintahan Hindia Belanda. Campur tangan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahannya rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaannya rakyat, yang ikut juga melatar belakangi perang di Ponegoro. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Pati Danorejo memasang patok-patok pada tanah leluhur di Ponegoro. Di situ terjadi perselisihan saat pengikut di Ponegoro, Pati Danorejo keempat, mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegal Rejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar oleh Belanda. Belanda berusaha membujuk para pejuang dan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingan di Ambon. Namun, langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng Texel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecahkan belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Majah dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Seto Prawiryodirjo untuk membuat perjanjian damai. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat dikarenakan yang pertama, ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Yang kedua, setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Yang keempat adalah Perang Aceh. Traktat London pada tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Berdasarkan tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 5 April 1878. Semangat jihad menggerakkan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin mendesak. Korban semakin banyak dan keuangan terus berkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menghindari hal sesuatu, Belanda mengutus Dr. Snoek
Hokgroje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Setelah lama belajar di Arab, Snorthootgroje memberi saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Snorthootgroje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak pernah menyerah. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil. Banyak ule balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin mendes. Banyak tokoh yang gugur. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulabo pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Dasyuh ditahan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga menangkal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cuk Meutia juga gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut hingga pada tahun 1917. Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan separatis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng. Terakhir, Sisingamangaraja dipakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Inilah yang namanya gambar daripada Sisingamangaraja ke-12. Yang keenam, ada Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anon dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anon ditangkap. Belanda, pasukan Pangeran Antasari didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang ketujuh yaitu Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Kemudian akibatnya Raja Buleleng tidak mau menerima tuntutan yang dikeluarkan oleh Belanda
dan menuntut agar Belanda mengembalikan kedua kapal yang telah disitanya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Kurang Asem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan. Oke, sampai di sini materi kita. Selamat belajar. Semoga semua anak-anak tetap semangat belajar dimanapun berada. Shalom.